Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muftaliwan dengan NIM 60200124162 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain pattern. Jangan temukan kembali roda. Apa masalahnya? Saya mempunyai analogi. Bayangkan Anda seorang koki. Apakah setiap Anda ingin memasak nasi goreng harus bereksperimen dari nol lagi? Mencampurkan bahan-bahan secara acak? Tentu tidak. Anda pasti menggunakan resep. Sama dengan konteks coding. Dalam pemrograman berulang, kita sering menghadapi masalah yang sama berulang-ulang. Misalnya cara membuat koneksi database tunggal, cara memberi notifikasi ke banyak user, dan lain-lain sebagainya. Poin kuncinya, desain pattern adalah resep tersebut. Jadi definisinya itu solusi umum yang dapat digunakan untuk masalah yang sering muncul dalam desain perangkat lunak. Adapun bukan kode jadi, ini bukan library atau framework yang tinggal di copy paste, melainkan sebuah konsep atau template penyelesaian masalah. Di sini saya mempunyai 3 kategori utama. Yang pertama itu ada creation patterns atau penciptaan patterns. Dia ini berfokus bagaimana objek dibuat atau instansial. Dia ini bertujuan menyembunyikan logika pembuatan objek agar objek lebih fleksibel. Ya, contohnya itu kayak Signeton. Ini memastikan sebuah kelas hanya memiliki satu instance atau satu koneksi database. Terus ada factory method. Dia ini membuat objek tanpa menentukan kelasnya. Pastinya secara eksplisit, yaitu contohnya kayak logistik pengiriman berupa truk, kapal, tergantung kondisi. Terus ada structural pairs atau struktur. Dia ini berfokus bagaimana objek dan kelas digabungkan untuk membentuk struktur yang lebih besar. Dia ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi antar objek yang berbeda struktur. Contohnya adapter. Dia ini menghubungkan dua interface yang tidak kompatibel seperti colokan listrik yang berkaki 3 ke yang kaki 2. Dia ini menyederhanakan sistem yang rumit menjadi satu tampilan antarmuka yang simple. Terus ada behavior patterns. Dia ini perilaku. Dia ini fokus pada bagaimana objek komunikasi dan membagi tanggung jawab. Dia ini bertujuan untuk efisiensi komunikasi antar objek. Contohnya itu observer. Dia ini mekanisme berlangganan. Jika satu objek berubah, objek yang berlangganan akan diberitahu. Contohnya notifikasi YouTube. Terus strateginya dia ini memiliki algoritma yang berbeda pada saat runtime. Contohnya dia ini memiliki rute Google Maps, naik mobil, jalan kaki, atau transportasi umum. Adapun studi kasus yang bisa saya berikan itu contohnya ada skenario toko online. Dia ini masalahnya saat barang baru tersedia atau restock, kita perlu memberitahu pelanggan lewat email, SMS, notifikasi aplikasi. Tanpa pattern, kita mulai itu menulis kode ulang. Jadi ini bakalan ribet kalau kita menulis ulang kodenya. Dengan observer pattern, produk adalah subjek, email, SMS, aplikasi adalah observer. Saat produk restock itu dia hanya berteriak, saya ada barang, dan semua observer otomatis berinteraksi atau beraksi. Hasilnya itu kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Terus mengapa dan kapan sebaiknya digunakan? Keuntungan menggunakan desain pattern itu yang pertama itu ada bahasa bersama. Saat developer bilang pakai factory di sini, developer lain langsung paham maksudnya tanpa perlu dijelaskan panjang kali lebar. Terus ada best practice di mana solusi yang sudah diuji oleh ribuan developer selama puluhan tahun lebih sedikit bug. Terus maintainability. Kode ini lebih mudah dirawat dan diubah di masa depan. Terus ada peringatan kapan tidak menggunakannya. Terus yang pertama itu ada over engineering saat melaksanakan pakai pattern.
Jika satu-satunya alat yang Anda miliki adalah palu, setiap masalah terlihat seperti paku. Terus ini gunakan hanya jika ada kebutuhan yang fleksibel dan kompatibel tertentu. Terus kesimpulannya, desain pattern itu mempercepat proses development, membutuhkan penulisan kode yang bersih, mudah dimengerti, dan mudah diuji. Terus mulailah dengan mempelajari Singleton, Factory Observer, dan strategi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.